Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam upaya membentuk karakter pelajar yang disiplin dan berwawasan Kamtibmas, Satuan Binmas Polres Magelang Kota melalui Kanit Pintipsos Ibda Ili Setiawati melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan atau Binluh di SMK Muhammadiyah 1 Bandongan, Rabu 30 Juli 2025. Materi yang disampaikan fokus pada dua hal utama, yaitu kenakalan remaja dan PKS atau patroli keamanan sekolah. Sebanyak 50 siswa dan siswi dari SMK Muhammadiyah 1 Bandongan yang tergabung dalam Paskibraka Kota Magelang turut serta mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Mereka diberikan pemahaman tentang bahaya perilaku menyimpang di kalangan remaja, mulai dari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga potensi tindak kriminalitas yang dapat menyeret pelajar ke ranah hukum. Selain itu, penyuluhan juga menekankan peran penting PKS sebagai duta keamanan di lingkungan sekolah yang tidak hanya membantu mengatur lalu lintas di sekitar sekolah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban internal siswa. Kegiatan berlangsung tertib, interaktif, dan disambut baik oleh pihak sekolah maupun para siswa. Diharapkan melalui program Binluh seperti ini, Polri dapat terus menjalin kedekatan dengan generasi muda dan mencegah sejak dini berbagai potensi kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Di informasi lainnya, pemirsa, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian dengan menjalin silaturahmi Kamtibmas bersama Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan di Desa Paiton, Kecamatan Paiton. Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program ketahanan pangan nasional, Kapolres Probolinggo secara simbolis menyerahkan bantuan bibit jagung kepada perwakilan Gapoktan. Bantuan ini ditujukan untuk membantu kelancaran aktivitas pertanian serta meningkatkan produktivitas petani di Desa Paiton. Kunjungan silaturahmi ini mencerminkan hubungan yang harmonis dan erat antara aparat kepolisian dan masyarakat petani. Diharapkan hubungan baik yang telah terjalin ini akan terus memperkuat sinergi antara kepolisian dan Gapoktan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Probolinggo secara berkelanjutan. AKBP Latif menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari program Polri Peduli Ketahanan Pangan. Kapolres Probolinggo berharap agar para petani, khususnya di wilayah Probolinggo, dapat menghasilkan panen yang maksimal sesuai yang diharapkan, sehingga mampu berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Gapoktan sebagai kelembagaan pertanian memfasilitasi berbagai kegiatan, mulai dari sektor permodalan hingga pengolahan hasil panen. Gapoktan juga memiliki peran vital dalam meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha para petani. Dukungan dari Polres Probolinggo ini diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas Gapoktan, mendorong inovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan instruksi resmi untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Pemasangan bendera merah putih dimulai pada hari ini Jumat 1 Agustus 2025 dan berlangsung hingga 31 Agustus. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B20-MS-MT-0003-07-2025. Dalam surat edaran tersebut, masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing sebagai bentuk peringatan dan cinta kepada tanah air. Berbagai macam ukuran bendera merah putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, ukurannya pun berbeda-beda, sesuai tempat penggunaan mulai dari lapangan istana hingga meja. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera negara wajib dikibarkan saat hari kemerdekaan 17 Agustus oleh seluruh warga negara, seperti di rumah, di gedung, kantor, hingga kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Pengibaran bendera dilakukan mulai dari matahari terbit hingga terbenam, namun dalam keadaan tertentu diperbolehkan hingga malam hari.
Guna mendukung partisipasi semua warga, pemerintah daerah diminta menyalurkan bendera kepada warga yang tidak mampu. Dari Jakarta, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.